Supaya apa wajah orang Yaman dipajang di Surabaya? Orang Surabaya tidak kenal orang Yaman ini. Supaya apa dia dipajang di sini? Kalau orang Surabaya tadi mungkinlah dipajang di sini pemimpin. Ini siapa? Orang nggak kenal. Supaya apa wajah orang Yaman dipajang di Surabaya? Orang Surabaya tidak kenal orang Yaman ini. Supaya apa dia dipajang di sini? Kalau orang Surabaya tadi mungkinlah dipajang di sini pemimpin. Ini siapa? Orang nggak kenal. Apa yang kita lakukan tentunya kita tidak akan membalas, misalnya untuk memasang baliho-baliho terkait dengan dukungan-dukungan Mas Anies, tapi kita akan tetap melakukan program-program yang sifatnya baik pemimpin ini untuk bagaimana menyampaikan gagasan kawan-kawan sebagai makhluk yang berpikir, kawan-kawan. Kampanye dan stop menggunakan tempat ibadah sebagai sarana kampanye. Kartu merah. Jangan seperti Anies yang tidak bisa dijadikan contoh yang baik dalam memberikan pendidikan politik yang positif kepada rakyat, bahkan menolak kedatangan Anies Baswedan. Kartu merah. Kartu merah disebutkan. Jangan kita pulang kedatangan Pak Solo dengan politik identitas. Setuju semua? Ya, setuju. Tolak kedatangan Anies Baswedan di Jatim, kelompok PNIB tebar spanduk di sejumlah lokasi. Dikutip dari liputan6.com Surabaya. Kunjungan bakal calon Presiden Anies Baswedan di Jawa Timur mendapat penolakan dari kelompok Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu (PNIB). Ketua Umum Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu, Waluyo Wasis Nugroho atau Guswal mengaku pihaknya menolak kedatangan Anies Baswedan dengan cara memasang sejumlah spanduk di sejumlah titik di kota Surabaya. Kami, PNIB, secara tegas menolak Anies karena kami konsisten melawan politik identitas, radikalisme, dan terorisme. Ujarnya dikonfirmasi wartawan di Surabaya, Kamis 16 Maret 2023. Guswal menyebut PNIB tak ingin Anies mengulang praktik politik identitas yang disebutnya terjadi pada Pilkada DKI 2017 silam. Karena kami tidak ingin apa yang dilakukan Anies dulu di Pilkada DKI 2017 lalu diduplikasi ke seluruh negeri. Kami enggak mau politik identitas menyebar luas ke seluruh antero negeri, ucapnya. Ia mengatakan politik identitas yang terjadi saat Pilkada 2017 lalu jelas sudah membuat bangsa ini terpecah belah. Praktik ini menghalalkan segala cara demi ambisi politik semata. Politik identitas itu menggunakan ayat untuk pembenaran, untuk syahwat politik. Kami ingin menyadarkan masyarakat, jangan sampai kedatangan Anies ini menjadi embrio lahirnya politik identitas seperti Pilkada Jakarta lalu, yang sangat sadis dan kejam, katanya. Selain itu, PNIB juga menolak Anies lantaran kini belum masuk tahapan kampanye Pilpres 2024. Anies ditudingnya sudah mencuri start. Karena ini belum saatnya masa kampanye, belum resmi juga Anies daftar ke KPU, dan belum resmi juga partai koalisi yang mengusung ini mendaftar. Apa yang dilakukan Anies ini mencuri start kampanye, ujarnya. Namun, Guswal mengatakan beberapa spanduk yang dipasangnya itu disebut sudah dilepas oleh relawan dan simpatisan Anies. Dia pun menyayangkannya. Terakhir kami pasang Sabtu 11 Maret malam, dan sekarang beberapa dilepas oleh relawan Anies, katanya. Pasalnya, menurut Guswal, spanduk yang pihaknya pasang itu adalah bentuk aspirasi warga yang ingin mengingatkan bahayanya politik identitas. Ia menolak bila spanduk yang dipasang PNIB itu dilepas karena dituding sebagai tindakan yang provokatif. Kalau ada yang bilang spanduk itu provokatif, itu salah. Kami ini dalam rangka mengedukasi masyarakat bahayanya politik identitas, ucapnya. Menurut Guswal, pihak yang melepas spanduk itu jelas telah melakukan perbuatan yang anti demokrasi.
Dan hal tersebut jelas merupakan tanda-tanda ancaman demokrasi Indonesia ke depannya. Kami cuma menolak, kami menyerukan masyarakat untuk tidak memilih Anies. Anies lewat pun tidak kami ganggu, tidak kami stop, kami tidak persekusi, tidak aksi kriminal atau anarkis. Kami tidak ada pembubaran, kami juga menjadi warga negara yang baik, tidak melakukan kriminal persekusi, kata dia. Kami tetap menghargai perbedaan, kami punya prinsip dan berbeda dengan mereka.